Nadia, tarik aku. Nadia, kau mau apa? Masih belum sadar? Hari ini hari kematianmu. Kau berani putus rezekiku? Kalian sudah berkomplot dari awal. Sayang manis. Aku memang dari dulu orangnya manajer Reza. Kamu cuma inspektur kecil, urusi saja urusanmu, benar-benar cari mati. Gedung ini tidak memenuhi standar. Kalau ada masalah, kita semua masuk penjara. Sebagai manajer project, kau pakai material mutu rendah, makan komisi. Ini bukan cuma melanggar aturan perusahaan, ini melanggar hukum. Ku beritahu, di sini akulah yang berkuasa. Nadia, aku yang perkenalkan kau masuk perusahaan. Kau yang urus inspeksi mutu, jadi bendahara. Beginikah balasanmu? Posisinya ku berikan. Kamu cuma inspektur kecil? Siapa kau? Ya kan Nugraha. Pergilah dengan tenang. Asal kau mati, tak akan ada lagi yang bisa ancam kami. Tunggulah di sini. Jadi makanan kelelawar? Memang pantas mati. Kalian akan dapat balasan. Bukankah aku digigit kelelawar sampai mati? Ini salah menuduh inspeksi project. Ya kak. Ada apa? Direktur utama Siska. Bukankah Anda juga digigit kelelawar sampai mati? Kelelawar apa? Kau mimpi buruk ya? Ya kan Nugraha. Apa yang kau bicarakan? Direktur utama Siska masih muda. Kau kutuk dia mati? Cepat minta maaf ke Direktur Utama Siska. Bagaimana aku punya pacar sepertimu? Rantai pendanaan perusahaan putus. Dan khusus 440 miliar harus hidupkan gedung mangkrak ini. Siapa yang tidak kompeten, langsung angkat koper pergi. Direktur utama soal gedung mangkrak ini, mutunya tidak bermasalah. Sudah memenuhi standar buka kembali. Asal gedung ini bisa hidup, bonus akhir tahun kalian dilipat gandakan 3 kali. Dan khusus 440 miliar rupiah itu, bisa kita kantongi lagi. Jangan pergi ke lokasi proyek. Di sana ada kelelawar penghisap darah. Ya kan Nugraha, kamu gila apa? Kalau tidak inspeksi, bagaimana mau buka kembali? Kalau perusahaan bangkrut kamu yang tanggung, ya kan Nugraha? Kalau terus mengacaukan semangat tim, langsung pergi. Direktur utama, di sana benar-benar ada kelelawar. Diam! Ngomong sembarangan lagi, kau kelempar. Direktur utama, saya turun lihat. Itu kelelawar, cepat pergi. Ya kan Nugraha? Coba lihat baik-baik, cuma selembar daun kering, bisa buatmu ketakutan? Apa saya salah lihat? Topan super kuat sayap hitam mendarat hari ini. Banyak jalan sudah ditutup. Warga diimbau tidak keluar rumah. Topan sayap hitam. Dalam mimpiku, beginilah kita terjebak. Mimpi itu nyata. Cuaca baik-baik saja, kok bisa ada topan? Tidak apa-apa direktur utama. Karena kita sudah sampai sini, mending masuk hindari angin. Ayo! Direktur utama, jangan pergi. Kawan kelelawar akan keluar mencari makan jam 6. Sekarang sudah jam 5. Kita inspeksi besok saja. Jaka, kau ngapain? Lepaskan tangan kotormu. Ya kan Nugraha brengsek. Berani-beraninya macam-macam dengan Direktur Utama Siska. Benar-benar si buruk rupa, bermimpi dapat putri. Maaf, Cukup. Mau keluar? Pergi sekarang juga. Pak Nadia tua ini pulang diam-diam lagi. tunggu. Pak Nadia tua bukan pulang. Dia dimakan kelelawar. Jangan masuk. Kau siapa? Kalau kita tidak masuk sekarang, nanti diterbangkan topan? Direktur Utama Siska sibuk sekali. Susah payah datang inspeksi. Kau terus menghalangi. Ada niat apa? Aku? Jangan kembali, cepat pergi. Atau semua mati. Cepat pergi.
Direktur utama Siska baik padaku. Dulu gagal selamatkan dia. Kali ini harus kusuruh pergi. Pak Nadia tua malas lagi. Gerbangnya malah dikunci. Kok kotor sekali? Pak Nadia ini sudah berapa lama tidak ke proyek? Ini satpam yang kalian sewa? Sepanjang hari tidak kelihatan. Kalau ada barang hilang, siapa tanggung jawab? Direktur utama, tenang. Nanti saya pecat dia. Ini kotoran kelelawar. Ini kotoran kelelawar. Pak Nadia tua sudah digigit mati kelelawar. Di sini pernah jadi sarang kelelawar. Ya, Kak. Kamu kebanyakan nonton Batman ya? Ini jelas kotoran tikus. Jijik, masih kamu cium. Jangan sentuh aku lagi nanti. Ini memang kotoran kelelawar. Dilihat dari tingkat kekeringannya, setidaknya sudah sebulan. Pak Nadia tua sudah lama mati. Kalaupun kelelawar yang bunuh dia, mana mayatnya? Lagi pula, kelelawar macam apa? Bisa bunuh orang? Di sini ada ribuan kelelawar, plus raja kelelawar raksasa. Memangsa orang hidup gampang sekali. Raja kelelawar raksasa? Seberapa besar? Rentang sayapnya 10 meter. Cakarnya bisa remuk tengkorak. Taringnya lebih tajam dari pisau baja. Kocak banget! Rentang sayap 10 meter, Batman aja nggak sehebat itu. Sudah kubilang ini kelelawar mutan. Cukup. Aku kesini untuk dengar omong kosong kalian. Cepat periksa. Direktur utama Siska, kita periksa mana dulu? Parkiran bawah tanah. Naik lantai demi lantai. Siska, jangan ke sana. Parkiran bawah tanah sudah jadi sarang kelelawar. Kita bunuh diri kalau masuk. Ada kelelawar pun, aku tetap akan periksa. Proyek harus segera dilanjutkan. Tak ada yang bisa halangi. Ya kan Nugraha? Berani kau bicara sembarangan di depan Bu Direktur? Berbicara sembarangan. Awas ku hajar kau! Pasangan manis ini lagi-lagi menipu Bu Direktur. Kalau proyek dilanjutkan, mereka pasti korupsi lagi. Aku harus beritahu Bu Direktur. Silakan Bu Direktur. Kenapa kabel listriknya belum terpasang? Banyak perusahaan sudah mengucurkan dana? Bu Direktur, kabelnya sudah terpasang. Tapi kan kita berhenti kerja, jadi dimatikan. Begitu mulai kerja lagi sekarang. Ini bukan helm Pak Nadia tua? Kenapa ada di sini? Ini bekas cakaran. Jangan-jangan memang ada kelelawar di sini? Kamu sungguh percaya? Omong kosong Jaka? Ini jelas sekali. Bekas goresan baja. Lagi pula, sekalipun ada kelelawar. Selama aku di sini, takut apa? Kau benar-benar berani datang? Kenapa aku tak berani? Aku tak punya dosa. Justru kalian yang merasa bersalah. Jangan-jangan dia tahu hubunganku dengan Reza? Maksudmu apa? Siapa yang merasa bersalah? Bu Direktur, kita harus pergi sebelum jam 6. Sekarang tinggal setengah jam lagi. Ya, Kak. Kau cuma inspektur kecil, siapa suruh bicara? Seperti itu pada Bu Direktur. Keselamatan nomor 1. Aku inspektur, tanggung jawabku. Tak cuma soal mutu proyek, tapi juga keselamatan. Direktur utama Siska. Tenang, aku akan temani. Direktur utama inspeksi. Dasar bocah ini, pasti dia tahu sesuatu. Jangan sampai dia gagalkan rencanaku. Maksudmu apa? Helm proyek ini bukan untukku? Kamu tak bisa ambil sendiri? Suruh dia ambilkan? Ya kan Nugraha, kamu mau putus? Putus? Nadia, tarik aku naik. Nadia, kamu ngapain? Masih belum sadar? Hari ini ajalmu? Siapa suruh kamu putusin rezekiku? Kalian sudah berkomplot. Sayang manis, aku memang orangnya manajer Reza. Kamu cuma inspektur kecil, urusi saja urusanmu, benar-benar cari mati. Gedung ini mutunya tak standar. Kalau ada masalah, kita semua masuk penjara. Kamu manajer proyek, pakai material bangunan mutu rendah, makan komisi. Ini bukan cuma langgar aturan perusahaan. Ini tindak pidana. Siapa kamu? Di sini aku yang berkuasa. Nadia, aku yang rekomendasikan kamu. Kasih jabatan inspeksi mutu dan keuangan. Ini balasanmu. Jabatannya aku yang kasih.
Urusanmu apa? Si inspektur kecil? Jaka Nugraha. Matilah dengan tenang. Setelah kamu mati, takkan ada lagi ancaman buat kami. Putus ya putus. Siapa yang tidak putus? Dia anjing. Kamu! Habis. Ini kan kata Anda sendiri. Jangan sampai menyesal. Direktur utama Siska. Jaka Nugraha ini, si buruk rupa bermimpi dapat putri. Sengaja cari muka di depan Anda, cari simpati, makanya putus sama Nadia. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Saya tak mau ulang tujuan datang sini. Sekali waktu, langsung pergi. Di depan area inti. Setengah jam lagi, tur selesai. Semua titik kunci. Direktur utama Siska. Lihat tiang ini. Sesuai standar nasional. Kami pakai material dari pabrik besar. Direktur utama Siska. Tiang-tiang ini semua hasil perbaikan ulang. Saat awal dibangun, pakai material mutu rendah, saya yang berulang laporkan, baru diperkuat. Jangan asal bicara. Saya yang pertama temukan. Suruh tim perbaiki. Betul. Sampai sekarang, Masih tidak mengakui, manajer Reza selalu ketat awasi. malah Jaka lalai tugas. Bisa jadi dia yang terima komisi. Jangan fitnah sembarangan. Jangan asal tuduh. Direktur utama Siska, mereka yang memutarbalikkan fakta. Mereka, Saya hanya peduli hasilnya. Bagaimanapun juga, tiang ini memang memenuhi standar kerja bagus. meski tiang ini layak. Bagaimana dengan balok di atasnya? Balok ini kenapa lagi? Direktur utama Siska. Jangan didengar. Balok ini bagus mutunya. Jaka Nugraha cuma cari gara-gara mau menjatuhkan manajer Reza. Ini foto retakan saat pembangunan awal. Kalau ada masalah, siapa tanggung jawab? Reza Saputra. Jelaskan. Direktur utama Siska. Ini cuma foto bangunan rapuh. Lihatlah balok ini. Bagus kan? Direktur utama Siska, ini cuma permukaan yang dilapisi semen. Dalamnya sudah patah. Kawanan kelelawar datang pasti runtuh. Sudah cukup? Sok tahu soal kelelawar. Mana kelelawarnya? Cukup. Balok ini ada masalah atau tidak? Badan Inspeksi Mutu Perusahaan bisa periksa. Kenapa sinyal ponsel hilang? Direktur utama Siska. Kita di parkiran bawah tanah. Beton bertulang, menghalang sinyal, ditambah topan. Wajar tak ada sinyal. Benar, Direktur Utama Siska. Sebenarnya, tak perlu hubungi departemen. Saya petugas inspeksi mutu. Mutu di sini pasti bagus. Benar, Direktur utama Siska. Nadia bukan cuma petugas inspeksi, tapi juga petugas keselamatan. Biaya konstruksi dan penawaran mutu. Dia yang tangani. Serba bisa. Betul, Nadia? Membantu Direktur Utama Siska. Tugas saya. Mari lihat tempat lain. Suara apa itu? Itu kelelawar. Mereka mau keluar cari makan. Direktur utama Siska, kita harus segera pergi. Suara kelelawar apa? Itu cuma angin. Coba dengar. Sekarang kan sudah tak ada suara? Direktur utama Siska. Parkiran bawah tanah ini, ada angin itu wajar. Jangan sampai tertipu Jaka. Dia menghalangi pemeriksaan, pasti karena bersalah. Aku yang bersalah? Betul. Bagian proyek yang tak memenuhi standar. Bukannya ulahmu sendiri? Sekarang takut ketahuan Direktur utama Siska. Makanya kau larang beliau memeriksa dengan teliti, kan? Omong kosong. Jangan pura-pura jadi korban. Masalah kalian berdua, sudah lama ku ketahui. Lalu apa? Aku memang suka manajer Reza. Dia lebih baik darimu. Lagi pula, kita sudah putus. Kau tak berhak mengaturku. Jangan alihkan pembicaraan. Yang kubicarakan adalah kalian berkolusi ambil komisi gelap, menyalahgunakan bahan bangunan Gunajaya untuk untung, potong gaji karyawan, makanya mereka mogok kerja. Direktur utama Siska, Gedung Mangkrak ini cuma proyek pencitraan. Dana dari perusahaan, sepertiganya masuk kantong mereka. Kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu? Direktur utama Siska, kalau Anda tak percaya, kita naik dan lihat langsung. Ya kan Nugraha? Jangan karena Nadia suka aku, kau fitnah aku begini. Jangan alihkan topik. Urusan pribadi nanti saja. Ini urusan perusahaan. Kau pikir kau bisa menutupi segalanya? Reza Saputra. Jika yang dikatakan Jaka Nugraha benar, perusahaan akan tahu setelah diperiksa. Kalau kau jujur sekarang, masih bisa dapat keringanan. Kalau tidak, kau akan dipenjara. Manager Reza. Direktur utama Siska, jangan percaya kata-katanya saja. Sudah berapa tahun, aku jadi manajer proyek. Masa Anda tidak percaya padaku? Dia baru masuk perusahaan berapa lama? Kurasa dia mata-mata yang dikirim pesaing
untuk menghancurkan perusahaan kita. Lakukan seperti kata Jaka Nugraha. Kita periksa ke atas dulu. Itu... Apa itu? Direktur Utama Siska, Anda lihat apa? Aku lihat sepasang mata. Merah menatap kita. Direktur Utama Siska, Anda salah lihat ya? Tidak ada apa-apa di sana. Tidak salah lihat. Itu mata kelelawar. Sekarang sudah jam 6. Mereka keluar mencari makan. Ya kan Nugraha? Kau sadar betapa bodohnya kau? Mata kelelawar, warnanya coklat tua. Tidak mungkin merah. Tolong lain kali kalau ngibul. Yang lebih meyakinkan dong. Sudah kubilang, kelelawar-kelelawar ini semua mutan. Mata mereka bukan cuma merah, tapi juga hidup dari menghisap darah manusia. Kalau lama berada di lingkungan, mereka tinggal juga bisa tertular. Terus kenapa aku nggak kenapa-napa? Direktur Utama Siska, tenang saja, aku akan lindungi Anda dan Nadia. Kalau memang ada kelelawar, akan kutangkap untuk dimasak jadi sup. Katanya sih, sup kelelawar sangat bergizi. Kak Reza, aku nggak suka yang aneh-aneh. Kalian nggak cium bau amis anyir gitu? Wajar saja, proyek sudah lama mangkrak. Di parkiran bawah tanah ini, ada tikus mati atau apa? Itu biasa. Nanti setelah proyek lanjut, kita semprot disinfektan. Langsung bersih. Bukan bau tikus, tapi bau kelelawar. Baunya datang dari depan, depan itu sarang mereka. Aku mau lihat sendiri. Kak Reza, lebih baik jangan pergi. Kalau benar ada kelelawar, aku takut. Ada aku di sini? Jangan takut. Hari ini aku mau buktikan kebohongan dia. Kalau mau mati silakan. Direktur Utama Siska, kita pergi. Itu kelelawar. Itu kelelawar. Direktur Utama Siska. Dia terbang pergi. Tapi kita harus segera pergi dari sini. Kalau kawanan kelelawar keluar, akan repot. Cuma kelelawar kecil, bukan? Sudah aku bilang, ada kelelawar di sini, tikus dan sebagainya. Itu wajar. Direktur Utama Siska, menurutku Jaka Nugraha ini sengaja menakut-nakuti Anda. Biar bisa jadi pahlawan, dan Anda jadi suka padanya. Jangan terjebak tipuannya. Ya Nugraha, kau benar-benar menjijikkan. Kau bermimpi mendekati Direktur Utama Siska? Mimpi di siang bolong? Mencela orang lain, lihat dirimu dulu. Kau pikir aku tak tahu? Kau dan Reza Putra sudah lama main serong. Munafik sekali. Sungguh memuakan. Berani-beraninya kau menghinaku? Direktur Utama Siska, jangan dengarkan dia. Dulu aku begitulah ditipunya. Aku tak tertarik dengan urusan pribadi kalian. Ada kelelawar di sini. Kita ke lantai 1. Ayo, Kak Reza, kau harus balas dendam untukku. Jaka Nugraha ini berani-beraninya putus denganku. Dan lagi, selalu merusak rencana kita. Kau harus memberinya pelajaran. Kita bekerja sama. Nanti, Jaka Nugraha dan Siska Mahendra, si bodoh itu, pasti akan kita permainkan seperti boneka. Begitu proyek dimulai lagi, kita bisa cari uang lagi. Setelah ini selesai, jangan lupa nikahi aku. Nanti aku mau menikah dan berbulan madu di luar negeri. Kamu, jasamu besar. Aku pasti baik ke kamu. Sudahlah, kerjakan tugas dulu. Setelah tugas selesai, baru yang lain. Ya, Kak. Terima kasih tadi mengusir kelelawarnya. Sekarang, bantu aku inspeksi. Direktur Utama Siska, besok saja kita periksa. Sekarang ini, puncak waktu makan kelelawar. Mereka pasti kembali. Urusanmu apa dengan makan kelelawar? Tadi bilang mau masuk, sekarang enggak jadi. Kamu pasti hati tidak tenang. Ini demi kebaikan semua. Bagaimana inspeksi malam begini? Besok saja, boleh kan? Begitu kami pergi, kau pasti langsung cari orang untuk perbaiki bagian yang gagal. Ini cuma mengulur waktu. Kalian mau tuduh aku? Lupakan. Sekarang bukan saatnya mempermasalahkan mutu proyek. Kalau tidak pergi, kita semua mati. Ya, Kak. Tadi kau bilang baloknya tidak standar. Sekarang bilang tidak apa-apa. Wajahmu berubah. Cepat sekali. Proyek harus segera dimulai. Perusahaan tak bisa tunggu lagi. Makin lama ditunda, makin merugikan perusahaan. Direktur Utama Siska, karena proyek ini mendesak, parkiran bawah tanah ini sudah terperiksa, tidak ada masalah. Besok kita langsung lanjutkan kerja. Tidak boleh. Harus mengikuti prosedur.
Aktifkan listrik sementara. Siapkan ke seluruh gedung. Malam ini juga, Ini bukannya listriknya hanya dimatikan sementara? Belum disambungkan? jaringan sementara sudah siap, bisa langsung digunakan. Ya, Kak. Cepat nyalakan sakelarnya. Mau tunggu Direktur Utama Siska yang melakukannya sendiri? Direktur Utama Siska, kita benar-benar tidak bisa tinggal lagi. Cepat pergi. Kenapa kamu melamun? Cuma disuruh nyalakan sakelar, lambat-lambat. Apa kamu bisa selesaikan sesuatu? Ada apa? Tadi apa aku salah lihat? Kenapa? Aku lihat Raja Kelelawar. Di sana. Raja Kelelawar? Ya, Kak. Kamu anggap kami bodoh? Di mobil tadi, sudah teriak-teriak, ada kelelawar. Daun disangka kelelawar, masih bisa dimaklumi. Sekarang masih bicara omong kosong. Mana ada Raja Kelelawar? Benar. Kalau ada kelelawar sebesar itu, masa kami tidak lihat? Kamu berhalusinasi, ya? Semoga aku salah lihat. Minggir. Direktur Utama Siska, silakan masuk. Direktur Utama Siska, hati-hati paku di bawah. Kenapa seragam satpam ada di sini? Itu darah. Proyek ini punya segalanya. Ini mungkin sisa dari Pak Nadia tua yang ceroboh. Ditinggalkannya. Itu pasti cat. Tidak apa-apa. Direktur Utama Siska, tempat kumuh begini memang begini. Sebenarnya, Anda orang penting. Tidak perlu repot datang sendiri ke sini. Manajer Reza bisa mewakili. Bagaimana kalau Anda pulang dan istirahat lebih awal hari ini? Tidak bisa. Saya harus turun tangan langsung. Hari ini ada topan. Jalan mungkin ditutup. Malam ini mungkin harus tidur di mobil. Kalian menyesuaikan diri saja. Tidur di mobil. Kalau bisa manfaatkan ini untuk menggait Siska yang bodoh ini, aku bakal kaya raya. Ini darah, bukan cat. Di garasi ada juga helm satpam. Pak Nadia tua sudah mati digigit kelelawar. Malam ini kita pasti tidak boleh tinggal di sini. Ya, Kak. Sudah cukup belum? Direktur Utama Siska sudah bilang mau tinggal. Saya seorang wanita saja, tidak ada keberatan. Kamu lelaki, kok banyak sekali alasan. Direktur Utama Siska, jangan hiraukan dia. Dia itu cuma tidak mau tidur di mobil. Setelah Anda inspeksi selesai, suruh dia tidur di proyek saja. Ya, Kak. Sudah capek mengawasi proyek ini. Setelah selesai, gajimu saya gandakan 3 kali. Ini bukan soal uang. Sudah, jangan bicara lagi. Saya harus mulai bekerja. Di dalam gedung ini, kok bau juga? Direktur Utama Siska, proyek ini isinya lelaki dewasa semua. Mereka sudah biasa. Kalau kebelet, langsung buang air sembarangan. Sudah biasa. Sudah berulang kali dibilang, tetap tak berubah. Buruh bangunan, memang begitu. Jangan remehkan para pekerja. Tidak ada buruh bangunan, mana mungkin gedung ini berdiri? Mereka setiap hari kerja lembur, terik dan hujan. Kalian duduk nyaman di ruang ber-AC, masih menunggak gaji mereka. Masih merasa benar, kamu... Menunggak gaji? Heza. Dan yang bilang, gaji sudah dilunasi semua? Direktur Utama Siska, dia ini memfitnah. Gaji sudah saya bayar lunas. Nadia bisa menjadi saksiku. Benar. Sebelum penghentian proyek, manajer Reza khusus mengumpulkan para pekerja dan membagikan gaji. Sebagian keuangan di sini, mana mungkin saya tidak tahu? Berani-beraninya kamu memfitnah orang baik di sini. Direktur Utama Siska, setelah kita mulai lagi nanti, kita harus pecat Jaka Nugraha ini. Dia memanfaatkan jabatannya sebagai inspektur. Untuk setiap hari bersama pemasok, makan minum dan minta komisi gelap. Waktu itu ada pemasok yang melapor ke kami. Mengancam dia, bilang kalau tidak kasih komisi, bahan dia tidak akan diterima. Jangan asal tuduh. Saya Jaka Nugraha, jujur dan bersih. Kapan saya pernah minta komisi gelap?
Kamu mau usir saya, lalu mengarang kebohongan untuk memfitnah saya, begitu kan? Heza. Kamu bilang Jaka Nugraha minta komisi gelap? Ada buktinya? Soal bukti, saya memang tidak punya. Tapi pemasoknya tidak mungkin berbohong. Pemasoknya bisa dipanggil untuk konfrontasi langsung. Manajer Reza itu orang baik. Jaka Nugraha munafik. Makanya aku putus sama dia. Kalian berdua komplotan. Yang main kotor, itu kalian. Aku kerja bertanggung jawab. Buruh bangunan bisa jadi saksi. Baik, perkara ini akan kuselidiki tuntas. Sebelum jelas, jangan ada yang bahas lagi soal pemecatan. Heza. Besok panggil tim konstruksi. Tingkatkan pengawasan, bersihkan tempat ini. Kalau ada kejadian serupa, kau yang kutuntut. Direktur Utama Siska. Bau di sini bukan buatan manusia. Sama seperti garasi, ini ulah kelelawar. Lagi-lagi soal itu, bukannya kau bilang jam 6? Kelelawar cari makan, sekarang jam 6:30. Mana kelelawarnya? Itu karena lampu menyala. Kelelawar takut cahaya. Lampu dinyalakan, mengganggu jadwal makannya. Kalau begitu, kita nyalakan lampu terus, kan aman. Ada apa? Lampu mati? Mungkin kabel putus diterjang topan. Aku lihat dulu. Direktur Utama Siska. Aku mau lapor dengan nama asli, Reza Saputra dan Nadia. Ya, Kak. Aku tahu hubungan kalian selalu buruk. Tapi semuanya butuh bukti. Buktinya banyak sekali. Coba jelaskan. Pertama, kabel ini. Angin kecil aja bisa putusin kabel. Cepat sambung atau sembunyikan. Jangan sampai direktur Siska lihat kabelnya tak standar. Heza. Ada apa dengan listriknya? Direktur. Tak apa-apa. Cuma angin kecil, putusin kabel. Segera saya sambung. Bohong. Sekarang tak ada angin. Menurut aturan, meski ada topan, tak boleh putus. Heza. Spesifikasi kabelnya salah. Berani pakai material murahan. Kau tahu akibatnya? Direktur. Ini bukan urusan saya. Saya tak tahu apa-apa. Kau manajer project? Masa tak tahu? Ada yang jebak saya. Sudah saya tegaskan, dilarang pakai kabel mutu rendah. Ya, Kak? Kau ya? Pasti dia. Diam saja berarti takut. Jangan saling lempar kesalahan. Jaka sudah laporkan ke saya soal kabel tak standar. Kalau dia yang salah, masa mau mengaku? Heza, berani sekali kau. Bahan kabel saja dikorupsi. Kau mengorbankan keselamatan penghuni gedung. Sekarang saya beritahu, kau dipecat sementara. Dan kau juga. Sebagai petugas keselamatan, kau malah lapor, malah ikut korupsi. Besok ikut investigasi atau terseret hukum. Direktur. Saya cuma mau hemat biaya. Jadi, saya pakai sisa kabel ini. Spesifikasinya hampir sama. Hemat biaya. Ini larangan mutlak perusahaan. Jangan sampai dilanggar. Sudahlah, Ibu Direktur. Kabel ini digigit kelelawar. Ayo kita cepat pergi. Nanti bahaya. Kelelawar. Bekas gigitannya dari kelelawar. Kelelawar mutan ini, besi beton saja bisa digigit putus. Gigit putus besi beton? Bisa lebih ngawur lagi? Saya mohon Ibu Direktur, saya langsung ganti kabelnya dengan yang bagus. Maafkan saya kali ini. Ibu Direktur, kami sudah berusaha keras untuk perusahaan. Kesalahan kecil ini masih bisa dimaklumi kan? Lagi pula, kalau sekarang Ibu ganti orang, bisa tunda kelanjutan proyek. Sudah terlambat, ayo pergi. Kenapa semua ban kempes? Digigit kelelawar. Atau dicakar. Mau pergi, pergilah. Jangan halangi proyek dengan urusan kelelawar. Ini benar kelelawar. Ini yang kita tabrak saat datang tadi. Waktu itu tidak salah lihat. Cuma tidak terlalu diperhatikan. Cuman nabrak kelelawar kecil kan? Perlu sampai segini? Bikin heboh. Kelelawar pendendam? Mereka mau mengurung kita sampai mati. Kalau begitu, kelelawar ini cukup pintar ya. Memang cerdas. Apalagi yang mutan. Tadi menggigit kabel putus. Itu contohnya. Jadi Siska, jangan dengarkan omongannya. Saya di proyek ini sudah lebih dari setengah tahun. Saya tak pernah lihat seekor kelelawar pun. Apalagi kelelawar mutan. Lagi pula kelelawar kan tak menyerang orang. Yang mutan beda. Dengan yang biasa di desa. Tinggal di sini sama saja bunuh diri. Sudahlah. Bagaimanapun juga, inspeksi hari ini gagal. Perbaiki mobil dulu. Besok diselidiki lagi. Kenapa masih tak ada sinyal? Parkiran bawah tanah tak ada sinyal. Di atas tanah kok juga tak ada? Punyaku juga tak ada. Topan tak ada sinyal, jalan ditutup. Tuhan sedang menolongku. Direktur Utama, mungkin topan ini merusak stasiun pemancar sinyal di sekitar sini. Berkendara di cuaca begini juga tidak aman. Bagaimana kalau kita menginap di mobil saja? Jangan percaya dia, Direktur. Dia mau berbuat jahat.
Kau pikir aku sepertimu, hati busuk? Aku hanya mempertimbangkan keselamatan kita semua. Berkendara saat topan sangat berbahaya. Bagaimana jika nanti direktur utama kena masalah? Siapa yang tanggung? Kalau sampai tertunda, progres pembangunan gimana? Ini sudah larut malam, berkendara memang berisiko. Tinggal di mobil juga bukan solusi. Aku juga belum ngantuk. Lebih baik kita lanjutkan penyelidikan. Bu Siska, jangan pergi. Jaka, kalau kau lelah, istirahatlah di mobil. Bu Siska, Ya Kak, berani-beraninya kau. Bicara sembrono di depan Bu Siska? Awas ku hajar kau. kalau aku tidak ikut, Bu Siska pasti akan celaka karena si brengsek itu. Bagaimana kalau bertemu kelelawar lagi? Bagus. Kelelawar takut cahaya kuat dan gelombang suara. Dengan ini, setidaknya kita bisa melawan. Jaka, buat apa kau bawa pengeras suara? Bu Siska, keselamatan nomor 1. Ya Kak, kau harus berperilaku sopan. Jangan berkhayal mendekati Bu Siska. Itu seharusnya perkataanku untukmu. Sudah, topan akan datang. Mari masuk gedung untuk berlindung. Kak Reza, aku merasa topan ini agak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mengawasi kita. Jangan-jangan di sini benar ada kelelawar mutan? Jangan banyak pikiran. Meski ada kelelawar di sini, angin topan sekuat ini pasti tidak akan keluar. Tidak apa-apa. Kau benar. Kau pintar. Ayo pergi. Reza Saputra, masalah kabel mutu rendah ini belum kuhukum sekarang. Tapi jangan diulangi. Besok kabel mutu rendah itu harus diganti. Biaya tanggung sendiri. Direktur utama Siska, pasti tak akan terulang. Direktur utama Siska, Anda tak seharusnya memaafkannya. Hal seperti ini, kalau ada pertama kali, pasti ada kedua kalinya. Ya kan, Kak? Direktur utama sudah maafkan aku. Kamu masih di sini. Ngoceh apa lagi? Grup perusahaan sedang krisis. Waktu khusus, penanganan khusus. Tapi jangan coba-coba langgar batasku. Kalau tidak, hukumannya akan digandakan. Direktur utama Siska, saya melapor. Jaka Nugraha pakai material mutu rendah. Lebih berbahaya dari kabel. Aku pakai material mutu rendah? Coba katakan apa itu? Aku bersih, tak takut difitnah. Direktur utama, lihat ini. Kualitas bata ini tak memenuhi standar. Bagus Jaka Nugraha. Pantas saja di proyek ini. Banyak bata pecah. Kalau bukan Nadia yang ungkap, aku masih tertutup mata. Direktur utama Siska, ini bahkan tak perlu dikirim ke Badan Inspeksi Mutu. Sudah jelas ini bata mutu rendah. Dari pabrik kecil. Tapi, material sebanyak batu bata ini kan dari pemasok ditunjuk perusahaan. Dia cuma inspektur. Mana ada kesempatan ganti? Direktur utama tak paham. Proyek ini rumit. Dia mau cari untung. Ya mudah saja. Iya, Direktur Utama Siska. Dulu Reza. Tidak. Jaka Nugraha bilang sendiri padaku, untuk setiap bata, dia bisa untung 10 rupiah. Bayangkan, gedung sebesar ini, berapa banyak uang yang dia korupsi? 10 rupiah per bata? Ya kan Nugraha? Tak kusangka. Kau begitu berani. Kalian berdua main sandiwara? Capek tidak? Yang pakai bata mutu rendah, dialah yang tahu. Siapa yang pakai bata mutu rendah, mati celaka. Kamu- Kenapa jadi marah? Kalau begitu, kamulah pelakunya. Ya kan Nugraha? Tak kusangka kau begitu kejam untuk membela diri sampai mengutuk diri sendiri. Nadia, kau tahu tidak dirimu ini bodoh dan menjijikkan. Dulu aku benar-benar buta mata. Kamu! Direktur utama Siska, mereka ini pencuri teriak maling. Anda pasti tidak akan tertipu oleh akting buruk mereka, kan? Bilang aku yang main sandiwara? Yang main sandiwara justru kamu. Semuanya diam. Besok badan pengawas mutu datang, seluruh gedung akan diperiksa tuntas. Ditelusuri sampai ke akarnya, masalah siapapun tak akan dimaafkan. Suara apa itu? Itu suara kelelawar. Benar ada kelelawar. Masa kelelawar? Seharusnya tikus. Ya, tikus. Proyek kan banyak tikus. Bodoh. Suara tikus. Bukan begitu. Jangan ribut. Cari sumber suara dulu. Direktur utama Siska, rasa ingin tahu bisa berbahaya. Percayalah. Cepat pergi. Angin besar begini. Mau pergi kemana? Kurasa kau cuma bermaksud jahat pada direktur utama. Jangan takut, Bu. Cuaca topan begini. Wajar kelelawar sembunyi di sini. Kita di parkiran bawah tanah. Juga lihat satu, kan? Bukan satu. Sekawanan. Ribuan ekor. Kalau begitu, gedung ini sudah runtuh. Lihat di sana.
Lihat kan? Cuma seekor kelelawar kecil. Mana ada sekawanan? Sepertinya dia sedang menggerogoti sesuatu. Tapi temboknya kosong. Tak ada apa-apa. Dia sedang mencari makan. Bukan. Kau bilang dia mengasah gigi, aku percaya. Kau bilang dia mengunyah. Siapa yang percaya? Dia bukan makan tembok, tapi makan gula industri berkadar tinggi di tembok. Kandungan gula dalam bahan pengeras cepat meresap ke dalam tembok menjadi kue nutrisinya. Kandungan gula. Direktur utama Siska, Reza Saputra makan komisi gelap, memakai bahan pengeras cepat murahan. Itu mengandung gula industri berkadar tinggi. Kebetulan menyediakan nutrisi buat kelelawar-kelelawar ini. Ini juga alasan utamanya kelelawar-kelelawar ini bermigrasi ke sini. Dia kok tahu? Banyak sekali. Direktur utama Siska. Bahan pengeras cepat ini juga biasa saja. Cuma kelelawar kecil kan? Aku segera bunuh dia. Jangan nekat. Kau akan membunuh semua orang. Pengecut. Hari ini kutunjukkan padamu apa itu pria sejati. Cukup nekat juga. Ini kau yang minta. Hentikan. Ini akan menarik. Lebih banyak kelelawar. Datang ya datang. Kelelawar kecil bisa apa padaku? Sudah takut? Penakut? Satu pukulan dariku. Langsung melayangkanmu. Kelelawar ini bisa gigit orang? Dasar bodoh. Jeritannya adalah sinyal. Pasti dia pergi memanggil teman-temannya. Kalian takut? Aku tidak. Direktur utama Siska. Dia habis mati karena dia... Ayo pergi. Tenang, Direktur. Aku akan lindungi Anda dan Nadia. Nanti saat kelelawar datang, akan kurobek. Dengan tangan kosong, tonton saja. Kalian... Lihat itu. Kak Reza, cepat ke sini. Jangan bicara. Nadia. Pura-pura apa lagi? Tipu muslihat Jaka Nugraha. Sudah ku tahu triknya. Apa lagi yang bisa terjadi? Reza, cepat, tak ada yang bohong. Biar ku lihat. Kok banyak sekali kelelawarnya? Mereka takkan benar-benar menggigitkan. Tolong! Lari. Pakai center. Lupa. Center ini manjur. Pengeras suaranya yang manjur. Center tak berguna untuk banyak kelelawar. Ya, Kak. Beruntung kau bawa pengeras suara. Kalau tidak, kita celaka. Direktur Siska yang mengingatkan tepat waktu. Aku tadi lupa. Tapi, kok tiba-tiba sebanyak ini? Kelelawarnya? Ini hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi. Ribuan ekor. Bagaimana kau tahu? Direktur, kalau ku bilang ini mimpi, percaya? Omong kosong! Direktur, jangan dengarkan omongannya. Ku curigai, dia pernah ke proyek ini sebelumnya. Kelelawar di sini, dia yang sengaja lepas. Dia cuma mau pura-pura jadi penyelamat. Aku kan udah ingetin. Ada kelelawar, jangan masuk. Kamu maksa masuk, sok jago lawan kelelawar itu. Sekarang malah nyalahin aku? Reza, aku percaya Jaka Nugraha. Dia bukan orang kaya yang kamu bilang. Kesalahan tadi ada padamu. Direktur utama Siska, saya salah. Mohon tenang Bapak atau Ibu. Dasar perempuan sialan, kalau bukan karena kamu direktur utama, gua ogah ngurusin kamu. Direktur utama Siska, kelelawar bakal balik lagi. Dan bakal lebih banyak. Kita tidak bisa tinggal di sini. Lalu kita menginap di mana? Cari ruangan tertutup. Contohnya, kantor manajer Reza. Jangan ke tempatku. Sial, mau ketahuan. Tidak, jangan ke tempat saya. Kenapa tidak boleh? Kantor manajer Reza. Apa di kantor manajer Reza? Ada rahasia yang gelap? Aku ketahuan direktur utama Siska. Direktur utama Siska. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, seandainya di kantor saya juga ada kelelawar, bukannya kita cari mati? Sekarang baru takut? Baru tadi bilang, ribuan pun tak takut. Mau cakar-cakar kelelawar. Direktur utama Siska, manajer Reza juga khawatirkan Anda. Bayangkan, kalau Anda terluka, citra Anda rusak. Berita buruk untuk perusahaan. Betul. Aku maksudnya itu. Kenapa kalian begitu yakin di kantor ada kelelawar? Terus menghalangiku. Ada hal memalukan? Direktur utama Siska, aku setia pada Anda. Kalau begitu, ayo pergi. Memang mau inspeksi kantor. Lihat siapa yang berani halangi? Dan Nugraha, kamu yang tunjuk jalan. Baik. Ayo. Kak Reza, pembukuan palsu di laci dan daftar komisi gelap belum dihancurkan. Kalau dilihat Siska Mahendra, habislah kita.
Kalau masalah tak bisa diselesaikan, maka kita selesaikan orang yang buat masalah. Maksudmu, bunuh Jaka Nugraha? Kenapa? Kasihan? Jangan lupa, kau juga korupsi banyak. Kalau ini bocor, kita berdua bisa masuk penjara lama. Tapi membunuh terlalu berisiko. Dan di sini bagaimana caranya? Bagaimana urus jenazahnya? Kalau polisi datang, bukan semuanya ketahuan? Dia bilang kan, kelelawar mutan di sini hisap darah. Kita bisa berpura-pura, dia dibunuh kelelawar. Bahkan kita bisa habisi Siska juga. Buat lokasi ini seperti lokasi serangan kelelawar. Selesai. Direktur Utama Siska, saya harus ingatkan Anda. Kalau Reza Saputra terdesak, dia bisa lakukan apa saja. Kau masih mau ke kantornya? Ada benalu di perusahaan? Aku tak akan diam. Kalau tidak, meski proyek berjalan, perusahaan akan habis. Baik, aku lindungimu. Tapi selanjutnya, kau harus ikuti aku. Baik. Direktur Utama Siska. Ini adalah area kerja sementara kami. Tapi kita sudah lama berhenti kerja. Di dalam pasti berantakan. Lebih baik kita ke tempat lain. Tepat. Justru aku ingin lihat seberapa kotor di dalam. Direktur Utama Siska. Reza, aku peringatkan jangan macam-macam. Kalau kau benar-benar terus nekat, tak ada yang bisa selamatkanmu. Perlu kau ajari aku? Tanya terakhir. Kau mau berkonfrontasi denganku? Gajiku dari Direktur Utama Siska, aku harus patuh padanya. Kalau kalian mengaku jujur, mungkin hukumannya bisa diringankan. Ya, Kak. Kami sudah bicara baik-baik. Denganmu. Asal kau pura-pura tak tahu, uang bukan masalah. Lihat dirimu, cuma inspektur kecil. Gajimu per bulan hanya segitu. Ngapain terlalu idealis? Uang haram kalian didapat dari orang lain. Aku takut tak bisa tidur kalau ambil. Bagus, kau hebat. Kau suci. Mari kita lihat siapa yang menang akhirnya. Ini Pak Nadia tua. Daging dan darahnya sudah dihisap habis kelelawar. Hanya tersisa kerangka. Ini, apa kelelawarnya seganas itu? Kalau ini benar, Pak Nadia tua yang kalian cari, ada kasus pembunuhan di proyek. Mustahil dilanjutkan. Tenang, Direktur Utama Siska. Kerangka ini palsu. Palsu! Ya kan Nugraha, kau benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan hati Direktur Utama Siska. Lepaskan kelelawar, buat properti palsu. Hampir saja aku tertipu. Aku tak lepaskan kelelawar. Ini juga bukan properti. Pak Nadia tua sudah mati digigit kelelawar. Kalian masih tak percaya. Kelelawarnya sudah bermutasi? Reza Saputra. Kau tuduh Jaka Nugraha lepaskan kelelawar dan siapkan properti. Ada buktinya? Direktur Utama Siska, dalam situasi begini, masih perlu bukti apa lagi? Sejak dia mengajak Anda keliling proyek, Anda sudah masuk perangkapnya. Dia cuma mau cari muka di mata Anda. Benar, Direktur Utama Siska. Anda Direktur Utama. Dia cuma inspektur kecil. Kalau bisa dapat hati Anda, berapa tahun dia bisa hemat? Aku tak serendah kalian. Sebelum ada bukti kuat, jangan buru-buru simpulkan. Yang paling mendesak adalah mencari tahu kebenaran kerangka ini. Proyek harus segera dilanjutkan. Direktur Utama Siska, entah kerangka ini asli atau palsu, kita diam saja kan? Betul. Pak Nadia tua sendirian, tak punya keluarga. Sekalipun mati di sini, siapa yang tahu? Kita cukup diam saja. Tidak boleh. Harus punya nurani. Nyawa manusia tak boleh diabaikan. Atau nurani takkan tenang. Tenang, Direktur Utama. Kita bisa serahkan kerangka ini ke pihak berwenang untuk tes DNA. Segera ketahuan apakah ini kerangka Pak Nadia tua. Laporkan fakta. Mati tak disengaja karena kelelawar, bukan salah perusahaan. Lalu proyek bisa jalan lagi. Mudah sekali omongnya. Pasar properti sedang lesu. Kalau ada yang mati di proyek, siapa yang mau beli? Benar. Kalau peduli perusahaan, seharusnya urusan ini diam-diam saja. Ikuti saran Jaka, tindak sesuai prosedur. Kalau rugi saya tanggung. Atau nurani takkan tenang. Keluarkan buku pembukuan. Direktur Utama, buku pembukuan tidak di sini. Kalau begitu, keluarkan surat pasokan dan rincian pemasok. Semua dokumen akan saya periksa satu persatu. Direktur Utama, buku pembukuan itu, sebelum proyek berhenti, sudah saya ambil. Kalau tidak bisa, besok saya antar ke Anda. Diambil?
Direktur utama, ini Kenapa isinya kertas kosong? Dokumennya mana? Reza Saputra. Jangan beri alasan. Di kantor ini, tak ada satu berkas pun? Direktur Utama Siska, bukankah sudah saya jelaskan? Semua berkas sudah dikirim. Lagi pula, di proyek yang tak terjaga ini, kalau hilang bagaimana? apa yang kau sembunyikan di belakangmu? Buku pembukuan palsu ya? Keluarkan. Kau mau apa? Takut ketahuan ya? Kau buat pembukuan palsu, lalu mau main kasar? Direktur Utama Siska, lihatlah, dia masih berusaha menuduh saya. Saya ambil ini hanya untuk melindungi Anda. Lagi pula, kalau nanti ketemu kelelawar lagi, setidaknya kita tidak akan tanpa senjata. Direktur Utama Siska, buku sepenting itu, mana mungkin saya taruh di sini? Kalau perlu, besok saya antar ke Anda. Hari ini, lebih baik kita pergi dulu. Tunggu. Nadia, terima kasih ingatkan. Harusnya saya sadar, buku sepenting itu pasti disimpan di tempat yang lebih aman. Direktur Utama Siska, buku catatannya pasti di sini. Masa iya dia menguncinya? Reza Saputra, buka kuncinya. Direktur Utama Siska, saya tidak bawa kunci. Ya kan Nugraha, kau mau apa? Itu yang harus saya tanya. Manager Reza, Anda baik-baik saja? Direktur Utama Siska, dia mau serang kita diam-diam. Serangan dari belakang. Betul. Lihatlah, Bu Direktur. Di pembukuan ini, banyak yang jelas-jelas palsu. Dia merasa bersalah. Takut ketahuan, pembukuannya curang. Lalu main kasar, bunuh kita untuk tutup mulut. Bu Direktur, saya tidak. Kalau begitu jelaskan padaku, apa isi dokumen ini? Kau kira aku tak bisa melihat pembukuan palsu? Bu Direktur, jangan percaya dia. Buku catatan ini pasti dia siapkan dari awal. Sengaja untuk memfitnah saya dan manajer Reza. Bu Direktur, Anda lupa. Tadi dialah yang mengajak kita datang ke kantor ini. Dia sengaja mengarahkan Anda selangkah demi selangkah, lalu membuat Anda mengusir saya dan Nadia. Kami berdua dari perusahaan, supaya dia bisa korupsi lebih banyak. Bu Direktur, ini adalah tulisan tangan dia dan Nadia. Kalau tak percaya, Anda bisa bandingkan dengan tulisan tangan mereka sebelumnya untuk memastikan. Benar atau palsu akan kuselidiki. Jika kudapati ada yang menggelapkan uang, pasti kuhukum berat tanpa ampun. Bu Direktur, saya periksa dulu. Ya Kak, apa yang terjadi padamu? Raja kelelawar datang. Sampai kapan kau akan terus berakting? Sekarang Direktur Utama Siska sudah tidak percaya pada kami. Masih kurang apa? Andai benar ada Raja Kelelawar, lebih baik dia menghisap darahmu sampai kering. Benar Raja kelelawar. Aku tidak bohong. Ya Kak, apa kau berhalusinasi? Tadi bilang lihat Raja Kelelawar, tapi kami tak lihat apa-apa. Aku tidak berhalusinasi. Kali ini benar. Aku melihatnya sendiri. Terbang ke sini. Wajahnya yang mengerikan itu pasti tidak salah. Baik. Kalau begitu, ayo kita taruhan. Kalau di luar ada Raja Kelelawar, aku ikut perintahmu. Kalau tidak ada, kau segera pergi dari sini. Siapa yang mau main-main? Ini soal nyawa. Kau malah ajak taruhan? Takut? Atau hati nuranimu takut? Direktur Utama Siska, aku jamin dengan nyawaku, itu pasti Raja Kelelawar. Kita harus segera bersiap, atau semua akan dalam bahaya. Cuma cari sensasi. Kau cuma mau buat kekacauan. Untuk tujuan tersembunyi. Saya. Ya Kak. Kau yakin benar melihat Raja Kelelawar? Sangat yakin. Baik. Kalau begitu buka pintunya. Kita keluar lihat bersama. Malam ini di sini juga tidak bisa tidur. Tidak bisa dibuka, Direktur Utama. Kita masih aman di sini. Masih ada harapan. Kalau keluar, pasti mati. Pergi. Buka pintunya. Reza, kau mau mati? Jangan libatkan kami. Ini salahmu sendiri. Hentikan. Bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Ya Kak. Buka pintunya. Jangan buat aku ulangi. Direktur Utama Siska benar-benar tak bisa keluar lagi.
Bukannya kau bilang ada raja kelelawar? Di mana? Aneh. Tadi jelas kulihat dia terbang ke sini. Ya kak, sekali salah lihat sudah cukup. Setiap kali teriak ada kelelawar. Kau cuma mengacaukan suasana. Katakan, apa sebenarnya niatmu? Aku tak bohong. Raja kelelawar tadi memang ada. Mungkin dia ingin kita lengah. Ya kak. Awalnya kupikir, kau benar-benar peduli perusahaan. Tapi sejak tiba di proyek, tingkahmu aneh. Mungkinkah seperti kata Nadia? Kau punya rahasia gelap? Kalau kamu tidak puas dengan gajimu, dan mau naik gaji, langsung bilang saja padaku. Kalau masuk akal pasti aku penuhi. Aku sudah bilang, Direktur Utama Siska. Di mobil tadi, aku mimpi buruk. Kenyataan yang terjadi, persis seperti mimpiku. Topan itu buktinya. Wah, cuma modal mimpi buruk? Mau meyakinkanku? Kocak banget deh. Topan buktikan apa? Bukannya cuma buktikan, kamu sudah lihat perakitan cuaca? Jadi, di dalam mimpimu, kamu mimpi ada kawan kelelawar dan raja kelelawar. Sampai trauma dengan tempat ini? Di mimpi itu, kamu mati digigit raja kelelawar. Bukan cuma aku. Di mimpi itu, Anda juga mati digigitnya. Direktur Utama Siska, jangan takut. Aku di sini. Sekalipun kawanan kelelawar datang lagi, aku lindungi Anda dan Nadia. Ah! Cepat nyalakan senter. Lari. Tunggu kami. Buka pintunya. Maaf ya, Direktur Utama Siska. Kalian tunggu saja jadi makanan kelelawar. Buka pintunya. Hah? Bagus. Sekarang rahasia kita. Nggak akan ada yang tahu. Tapi Kak Reza, ini cuma bisa nunda sebentar. Ban mobilnya sudah kempes semua. Kempes pun bisa jalan. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Naik! Cepat pergi. Selamatkan dirimu sendiri. Kalau kau tak pergi, aku gimana? Cepat pergi. Cepat cari. Cepat nyala. Kak Reza. Lihat. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Ini gimana dong? Kak Reza, apa kita akan mati di sini? Kenapa aku lupa ini? Kelelawar takut cahaya. Ayo kita turun. Sekarang juga. Kak Reza, tapi di luar banyak kelelawar. Ada raja kelelawar juga. Turun sama saja bunuh diri. Aduh! Kalau tak turun, kita tetap mati juga. Cepat turun. Direktur Utama Siska. Kenapa kau kembali? Tak boleh ada korban lagi di proyek ini. Alat pemadam api ini sangat membantu. Cepat nyalakan. Kawanan kelelawar sudah dekat. Jangan buru-buru. Aku tak menyalakan. Ini kunci yang mana sih? Sayang manis. Cepat nyalakan. Direktur Utama Siska.
Tolong kami. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Direktur utama Siska, cepat pergi. Jangan pedulikan mereka. Ya kan Nugraha? Aku salah. Seharusnya aku tak putus denganmu. Aku seharusnya tak korupsi uang perusahaan. Semua ini Rasa yang menyuruhku. Tolong aku. Diam kau! Sekarang lagi genting begini. Nyawa hampir hilang. Buat apa uang? Direktur utama Siska, kumohon tolong aku. Asal kau selamatkan aku akan mengaku semuanya. Jangan percaya mereka. Mereka berusaha mau membunuh kita. Kalau kita mati, kejahatan mereka tak akan ada yang tahu. Kalau kita selamatkan mereka, mereka pasti akan balik menyerang. Direktur utama Siska, tolong selamatkan aku. Kalau kita biarkan mereka mati di sini, proyek mangkrak ini makin tak kunjung lanjut. Kita lagi apa? Masih mikir proyek? Lari atau kita mati? Ini percuma lawan kelelawar. Cepat lari. Masuk ke gedung. Di sini tak ada ruang tertutup. Bisa sembunyi di mana? Cari papan kayu. Aku yang cari. Cepat. Atau minggir. Baik. Apa cara ini berguna? Kelelawar bisa gigit tembok. Percuma. Hanya untuk menahan waktu. Selanjutnya, kita harus segera cari cara keluar. Jangan pasrah. Ini salahmu. Kamu tahu, ada kelelawar menghisap darah, tapi bawa kami ke sini. Apa sengaja mau bunuh kami? Aku suruh kalian datang. Di mobil, bukannya aku bilang, tempat ini berbahaya, jangan mendekat. Kalian demi komisi gelap, paksa direktur utama Siska datang inspeksi. Sekarang salahkan aku. Kamu mimpi saja bilang, ada kelelawar, siapa percaya? Sudah, jangan ribut. Ini bukan salah Jaka Nugraha. Salahkan aku. Aku yang nekat inspeksi. Aku punya kewajiban jamin keselamatan kalian. Jamin. Dengan apa kau bisa bertanggung jawab? Kau sendiri sekarang sulit jaga diri sendiri. Mau jadi juru selamat? Jangan lucu. Nadia, bagaimana cara bicara pada direktur utama Siska? Jangan lupa, siapa yang gajimu? Masih panggil direktur utama? Burung Phoenix yang jatuh lebih hina dari ayam. Sekarang nyawa aja belum tentu selamat. Siapa yang masih peduli sama kau? Kau sekarang begini, masih mau pamer gaya direktur utama? Kau cuma bahan tertawaan. Masalah kalian berdua belum aku selesaikan. Nanti kalau aku selamat keluar, pasti akan kuserahkan bukti korupsi kalian ke polisi. Bikin kalian mati di penjara. Bisa selamat atau tidak, masih belum pasti. Kita semua bisa lihat matahari besok atau tidak, juga belum pasti. Heza, sebaiknya kau simpan niat jahatmu. Sekarang bukan saatnya bertengkar. Kalau mau selamat keluar, kita harus bersatu. Kalau tidak, tak ada yang bakal selamat. Masih belum ada sinyal? Ya kah? Kau bilang gimana? Aku ikut kau. Sekarang cuma ada dua jalan. Entah tunggu sampai subuh. Saat subuh, mereka balik ke sarang istirahat. Saat itu baru kita keluar. Akan lebih aman. Atau, kita sekarang berani ke atap gedung. Mungkin di sana ada sinyal. Ke atap gedung? Bukannya lebih berbahaya? Ponsel tak ada sinyal. Karena menara pemancar dekat sini dirusak dan diganggu oleh topan. Kalau kita berada di tempat tinggi, mungkin ada sinyal lemah. Saat angin kencang sebelumnya, aku pernah coba ke sana. Tapi kalau kita di lantai atas dan ketemu kelelawar dengan rajanya, itu memang sangat berbahaya. Kalau gitu tunggu sampai pagi, baru naik ke atap. Sekarang keluar terlalu berisiko. Benar. Mungkin saat pagi akan ada yang menemukan kita. Mobil kita juga ada di depan pintu. Tapi, pasti sudah hancur. Dirusak kelelawar. Kalau begitu, lebih baik kita istirahat dulu. Semuanya tunggu besok, setelah matahari terbit. Kamu tidak tidur? Kamu tidurlah. Aku tidak bisa tidur. Ya kah? Aku punya permintaan kecil. Apa? Aku terlalu lelah. Bisakah aku bersandar padamu sebentar? Kamu mau apa? Mau apa? Serahkan buku catatan keuangan. Lalu biar aku puas. Atau kubunuh kau. Jangan nekat.
Jaka dan Nadia ada di sini. Kau bisa masuk penjara. Bisa tidak? Keluar hidup-hidup saja belum tahu. Masih takut masuk penjara? Tolong, Hentikan. Direktur Utama Siska? Kenapa Anda di sini? aku mau ke belakang. Ternyata dia mengikutiku diam-diam. Dan mau merampas buku catatanku. Untung kamu datang cepat. Kalau tidak dia sudah. Hati-hati. Ya kak, Aku baik-baik saja. Saudara, bicara baik-baik saja. Aku mau bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Jangan pukul lagi. Aku salah. Direktur Utama Siska. Maaf, Direktur Utama Siska. Maaf. ya kak. Kalau terus dipukul bisa celaka. Untuk orang seperti dia, tak perlu korbankan dirimu. Kita laporkan polisi setelah keluar. Biarkan pengadilan yang menghukumnya. Kalau kau berbuat jahat lagi, aku takkan berbelas kasihan. Luka di lehermu, dicakar kelelawar. Aku tak tahu. Mungkin tadi di pintu, kena cakar kelelawar kecil. Tak apa kok. Sial, dia kemungkinan sudah terinfeksi kelelawar. Ya kak, terinfeksi kelelawar. Apa akibatnya? Tubuh kelelawar membawa banyak virus, misalnya virus rabies. Begitu kambuh, kematiannya 100%. Selain itu, ada juga banyak virus ganas, terutama kelelawar mutan. Di sini, begitu tercakar, tanpa pertolongan darurat cepat mati. Ya kak. Jangan nakut-nakuti aku. Aku nakuti, kelelawar di sini ratusan kali lebih berbahaya dari kelelawar biasa. Begitu tercakar, kau juga tunggu ajal. Ya kak. Kamu harus selamatkan aku. Aku tak mau mati, Jaka. Jauh dariku, Direktur Utama Siska, kita harus cepat pergi dari sini. Jangan dekat-dekat dia. Kalau tidak, kita juga akan tertular. Ah, Pergi. Jangan pergi. Tolong aku. ya kak. Cepat pergi. Ya kak, jangan tinggalkan aku. Nadia, cepat tarik aku naik. Nadia, apa yang kau lakukan? Masih belum sadar? Hari ini adalah hari kematianmu. Kau berani putus rezekiku? Kalian sudah berkomplot dari awal. Sayang manis. Aku memang dari dulu orangnya manajer Reza. Kau cuma inspektur kecil. Ngapain ikut campur urusan orang? Benar-benar cari mati. Gedung ini mutunya tidak standar. Kalau ada masalah, kita semua bisa masuk penjara. Kau sebagai manajer project, menyalahgunakan Michael bank dan rendah, makan komisi gelap. Ini bukan cuma melanggar peraturan perusahaan, ini namanya melanggar hukum. Ku beritahu, di sini akulah yang berkuasa. Nadia, aku yang perkenalkan kau masuk perusahaan. Beri kau urus inspeksi mutu dan keuangan. Beginikah balasanmu padaku? Jabatannya itu aku yang kasih. Kau cuma inspektur kecil. Siapa kau ini? Ya kak, pergilah dengan tenang. Asal kau mati. Takkan ada lagi yang bisa mengancam kami. Tunggulah di sini. Jadi santapan kelelawar. Sayang manis, kau memang harusnya mati dari dulu. Kalian akan dapat balasan. Ya kak, cepat tolong aku. Ya kak, kau tak mau selamatkan dia? Bagaimanapun juga, dia mantan pacarmu. Di mimpiku, dia juga perlakukan aku seperti ini. Lagi pula, kami sudah putus. Kalau kau tak selamatkan dia sekarang, dia benar-benar akan mati. Minggir, biar aku. Nadia, aku datang menyelamatkanmu. Kak Reza, kau yang terbaik. Alat pemadam api ini, kok rusak? Sejak proyek dihentikan, pernah kau urus peralatan di sini? Seluruh alat pemadam api ini sudah lama lewat masa pakainya. Dulu demi dapat komisi, yang dibeli cuma produk tanpa standar. Inilah akibat karena kau main-main dengan mutu. Aduh! Ini Kelelawar makin banyak.
Jalan buntu. Jaka gimana? Apaan? Tempat ini gelap sekali. Kau buang obor? Lalu kita gimana? Nyawa atau obor? Kau gila ya? Obor dibuang? Bagaimana kita keluar? Sudah, jangan ribut. Jaka katakan, harus bagaimana? Untuk keluar, cuma 2 jalan. Tunggu sampai pagi, atau minta tolong di atap gedung. Tempat ini sudah tidak aman. Kawan yang kelelawar pasti akan kembali. Hah! Baiklah. Kalau begitu, suruh dia ke atap telepon minta tolong. Benar, dia direktur utama. Tanggung jawabnya paling besar. Harusnya dia yang ambil risiko. Cukup. Baik, aku ke atap gedung cari bantuan. Jangan dengarkan mereka, Direktur Utama Siska. Mereka cuma memprovokasi. Kejadian ini bukan salahmu. Tidak, mereka benar. Bagaimanapun juga, aku direktur utama perusahaan. Dan aku yang usul inspeksi ini, aku yang cari bantuan. Aku ikut. Kak Reza, gimana? Kalau mereka berhasil minta tolong, kita keluar, pasti masuk penjara. Tapi, kalau kita nggak bisa keluar, kita mati di sini. Tenang. Jadi, hanya kita yang harus selamat. Mereka tinggal di sini? Masih nggak ada sinyal. Aku juga nggak ada. Atap gedung pun ternyata nggak mempan. Sekarang gimana? Ini radio komunikasi Panadia tua. Ada fungsi darurat. Lebih bagus dari ponsel. Halo, halo. Ada yang dengar? Tolong jawab. Ada yang dengar? Tolong jawab. Kami butuh evakuasi. Masih nggak bisa. Apa kita benar-benar terjebak di sini? Jangan panik. Meski kita nggak bisa kontak luar. Sebentar lagi juga pagi. Ayo kita turun dulu. Kami dari tim pengendali banjir kota. Apa yang bisa kami bantu? Kami di proyek nomor 96 di selatan kota. Ada banyak kelelawar mutan di sini. Kami butuh evakuasi. Kalian di mana? Kami di... Kami di proyek nomor 96 di selatan kota. Mohon jawab. Mohon jawab. Baterainya habis. Kenapa bisa begini? Hampir saja berhasil. Jangan putus asa. Ada charger di pos satpam. Ayo turun dulu, cas dulu baru coba lagi. Oke. Itu Raja Kelelawar. Raja Kelelawar. Cepat, pergi. Reza, buka pintunya. Kalau kami mati, kalian juga takkan selamat. Kalian duluan yang mati. Ya, Kak. Direktur Siska ikut mati bersamamu. Harusnya kau senang, bukan? Cepatan, ayo. Maaf, Jaka. Aku yang mencelakaimu. Mundur. Kohabisi. Kalian berdua. Lari! Raja Kelelawar ada di luar. Tunggu aku. Sial! Radio komunikasi tertinggal di atap. Lihat! Kelelawar mulai bangun semua. Bagaimana ini? Kelelawar ada di mana-mana? Radio komunikasi juga hilang. Apa kita harus menunggu mati di sini? Ke parkiran bawah tanah. Tapi bukannya sarang kelelawar di sana? Itu sama saja bunuh diri. Di sini pun menunggu mati. Di parkiran bawah tanah, ada jalur evakuasi. Keluar proyek. Ini satu-satunya jalan sekarang. Aku ikut kau. Nadia, tolong aku. Nadia!
Ya, Kak. Reza mati digigit kelelawar. Aku tak mau mati. Bawa aku keluar. Masuk penjara pun aku terima. Matikan lampu, ponselmu, bisa menarik lebih banyak kelelawar. Aku nurut semua. Asal jangan tinggalkan aku. Cepat jalan. Ya, Nugraha. Bagaimana kalau parkiran bawah tanah mendadak kebanjiran? Kalau begitu, meski tidak mati digigit kelelawar, kita bisa mati tenggelam. Tidak akan ada papan penahan banjir di pintu masuk. Lagi pula, sekarang tidak hujan. Kita harus cepat keluar dari sini. Tempat ini tidak aman. Ya, Kak. Aku sangat takut. Apa kita akan mati di sini? Takut tidak ada gunanya. Kamu lagi apa? Bukan apa-apa. Cuma agak gatal. Gulung lengan bajumu. Sudah ku bilang tidak apa-apa. Ayo kita cepat pergi. Kapan kamu tergores? Ini bukan cakaran. Aku cuma terjatuh. Kamu bohong. Nadia! Katakan kapan kamu dicakar kelelawar. Ini penting. Tadi malam, aku juga tak perhatikan. Kapan tepatnya? Sepertinya sama waktu dengan Reza. Dengan saat Reza tergores, sudah semalaman. Kau tak sadar? Sudah ku bilang aku baik-baik saja. Kelelawar di sini membawa virus ganas. Masa inkubasinya singkat? Apa kau merasakan keluhan lain sekarang? Tidak ada. Cuma agak gatal. Apa kau merasa pusing, demam, atau lemas seluruh tubuh? Sudah ku bilang aku baik-baik saja. Kalian menyebalkan. Tidak bisa. Kau harus diikat. Nanti kalau gejalanya muncul, sudah terlambat. Ya, Kak. Sudah cukup belum? Aku sudah minta maaf. Mau apa lagi? Diam. Pilih diikat atau kau pergi sendiri. Pergi sendiri ya sudah. Aku juga tahu jalannya. Ya, Kak. Benar akan biarkan dia pergi sendiri? Di tebakanku, tidak salah. Dia sedang fase awal gejala. Nanti saat muncul, sudah terlambat. Dia akan temui kelelawar. Jangan pedulikan dia. Tikus. Ada tikus di dalam. Tikusnya besar sekali. Lewat di depan aku. Bukan kelelawar. Aku paling takut tikus. Dan kelelawar. Bagaimana kalau aku ikut kalian saja? Jalan bersama. Tetap sama. Di tali atau kamu jalan sendiri. Ya sudah, ikat saja. Pelan-pelan. Sakit, tahu. Kamu duluan. Suruh cewek. Jalan duluan, berani saja. Cepat, buruan. Jauhi dia. Masih lama lagi? Kok belum sampai? Sebentar lagi. Bawa air enggak? Aku haus sekali. Tahan dulu. Sebentar sampai. Dengar enggak? Ada suara air. Air itu jangan diminum. Kenapa enggak boleh? Aku haus sekali. Asal airnya enggak jelas. Jangan kontaminasi. Minum itu bisa sakit. Sakit ya sudah. Lagi pula aku mau keluar. Lepas tali aku dulu. Habis aku minum, baru diikat lagi. Nggak boleh. Lepas. Nadia, kamu. Matamu. Aku bilang lepas. Baiklah. Nggak kasih aku minum. Aku akan minum darah kalian. Lari. Kalian nggak bakal lolos. Jadilah Santa Pangke. Ada apa dengan Nadia? Rabies. Dia akan menghisap darah seperti kelelawar. Dia sudah gila. Aku tak bisa lari lebih cepat darinya. Kau pergi. Aku yang urus dia. Kau sanggup urus dia? Cepat pergi. Kau kira bisa halangi aku? Hari ini tak ada yang bisa kabur. Kau cari mati. Nadia, tenanglah. Ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karena kau datang inspeksi, aku takkan jadi seperti ini. Lepaskan. Ayo kita keluar. Semua akan baik-baik saja. Ku beritahu, terlambat. Aku tak hanya akan minum darahmu, tapi juga makan dagingmu.
Binatang, berani-beraninya kau rusak rencanaku. Nadia benar-benar gila. Dia berani menyerang sang raja kelelawar. Jangan pedulikan dia. Dia sudah tak tertolong. Kita harus segera cari jalan keluar. Ayo. Jangan mendekat, cepat pergi. Atau kita semua mati. Pergi. Atau kita semua mati. Pergi. Jangan kembali, cepat pergi. Atau kita semua mati. Cepat pergi. Tunggulah di sini, jadi santapan kelelawar. Sayang manis, memang sudah waktunya. Kalian akan dapat balasan. Terakhir gagal selamatkan Direktur Utama Siska. Kali ini aku harus selamatkan dia. Direktur Utama Siska, jangan menyerah. Aku datang menyelamatkanmu. Yaka, lihat. Sudah aman. Mereka tak akan mengejar lagi. Yaka. Kau dipanggil, jangan panggil aku Direktur Utama Siska lagi. Panggil aku Siska saja. Kau bosnya, harus ada tata krama. Jangan langgar aturan. Kalau bukan kau tadi, aku sudah tewas. Ngapain pikirkan hal-hal kecil? Kalau begitu aku terima. Tak usah menolak lagi. Siska. Kau, tadi jelas ada kesempatan, kabur sendiri. Kenapa masih selamatkan aku? Hanya anggap aku bos? Tidak ada alasan lain? Kalau bukan panggil bos, lalu panggil apa? Kedepannya, kau jadi wakil direktur di perusahaan. Sekalian jadi pacarku,